Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan Pak, saya dengan Dokter Tami yang kebetulan berjaga di Poli pada saat ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Rizky dok. Bapak Rizky umurnya berapa tahun Pak? 55 tahun dok. Oh, 55 tahun. Alamatnya sekarang di mana Pak? Di Perintis dok. Di Perintis di. Kalau boleh tahu pekerjaan sehari-harinya apa Pak? Manajer di perusahaan dok. Oh, manajer di sebuah perusahaan di Pak. Ya, dok. Jadi apa Pak yang bisa saya bantu terkait dengan keluhan-keluhan yang mungkin Bapak rasakan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sering kencing-kencing dok. Oh, sering kencing, biasanya itu paling sering pagi, siang, atau malam Pak? Malam dok biasanya. Oh, malam di. Sudah berapa lama kita rasakan seperti itu Pak? Sudah kurang lebih 3 bulan dok. Oh, 3 bulan di. Apakah ada nyeri kita rasa atau tidak Ji Pak? Tidak ada ji dok. Oh, tidak Ji. Apakah ini Pak rasa kencing-kencing tak mengganggu sekali kita rasa atau tidak Ji? Iya dok, mengganggu dok. Mengganggu di. Apakah akhir-akhir ini sering juga merasa haus Pak? Iya dok, makanya saya sering minum dok. Oh, apakah sering juga lapar Pak akhir-akhir ini? Iya dok, makanya saya juga sering makan dok. Oh ya, sering makan Pak, berarti otomatis itu berat badan tak meningkat di Pak. Tapi siapa tahu ada keganjalan yang lain Pak. Tidak dok, menurun ke berat badanku dok. Oh, menurun di Pak berat badannya. Biasanya itu Pak turun berapa kilo turun berat badan tak? 5 kilo dok dalam jangka waktu 3 bulan ini dok. Oh, 5 kilo dalam jangka waktu 3 bulan Pak. Iya dok. Apakah akhir-akhir ini Pak biasa sering sekali capek Pak? Tidak ji dok. Oh, tidak. Jadi apakah biasa juga mengantuk Pak? Misalnya pada pagi hari Iya dok. mengantuk, lemas juga Pak? Iya dok. Oh ya. Bagaimana Pak penglihatan tak? Apakah kabur atau normal Ji? Normal ji dok, alhamdulillah. Oh, normal. Jadi biasa juga rasakan seperti kesemutan pada kaki atau tangan tak Pak? Iya dok, kesemutan pada kaki dok hilang timbul. Hilang timbul di Pak? Iya dok. Apakah biasa juga rasakan seperti gatal-gatal, nyeri dada, terus sakit kepala atau Tidak ji dok. mual dan muntah tidak jadi Pak? Tidak ji dok. Tidak. Jadi bagaimana dengan buang air besar tak Pak? Lancar ji dok. Lancar. Jadi tapi Pak, apakah memang ada penyakit lain tak seperti tekanan darah tinggi? Tidak ada ji dok. Tidak ada di. Apakah keseharian tak itu merokok Pak? Tidak ji dok. Tidak Ji. Bagaimana dengan riwayat penyakit keluarga tak Pak? Ibuku dok, diabetes. Oh, ibunya mengidap penyakit diabetes di Pak? Iya dok. Baik Pak. Jadi berdasarkan dari hasil anamnesis Pak yang telah kita lakukan tadi, di sini Pak, saya belum bisa mendiagnosis dengan tepat berdasarkan dari hasil anamnesis saja, tapi kita perlu juga pemeriksaan seperti pemeriksaan laboratorium di Pak. Tapi berdasarkan dari hasil anamnesis tadi terkait dengan keluhan-keluhan yang Bapak tadi sempat bicarakan pas saya tadi tanya-tanya Pak, saya itu mencurigai terdapat 3 diferensial diagnosis atau diagnosis sementara. Jadi yang pertama itu Pak, saya mencurigai apakah Bapak ini terkena penyakit diabetes, kemudian apakah Bapak ini terkena penyakit hipertiroid atau penyakit neuropatik diabetik. Jadi pada ketiga diferensial diagnosis itu Pak, sebaiknya Bapak melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengecek kadar gula darah Bapak. Nah, dari hasil pengecekan kadar gula darah tersebut, kita bisa menentukan apa sebenarnya penyakit yang Bapak derita. Jadi, caranya itu Pak, pada saat pemeriksaan laboratorium, biasanya itu Bapak diperiksa kadar gula darahnya, kemudian dicek gula darah sewaktunya. Apabila nilainya itu Pak lebih dari 200, berarti bisa kita diagnosis bahwa Bapak ini mengidap penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes itu Pak, saya jelaskan sedikit, atau biasa juga dikenal dengan penyakit gula, itu adalah suatu penyakit yang sebenarnya bisa dikatakan penyakit yang berbahaya, karena bisa saja itu Pak berawal dari penyakit diabetes, kemudian bisa juga terkena stroke. Apabila tidak terkontrol diabetes tak bisa terkena stroke, kemudian itu penglihatan tak biasanya kabur,
kemudian bisa Ki juga mengalami kelumpuhan atau cacat. Kan biasanya itu Pak kalau orang gula atau diabetes, kalau luka kakinya kemudian tidak ditangani secara medis, biasanya itu ditangani pada saat parah Pi, yang bisa kita bisa lihat ada beberapa kasus yang biasa kakinya diamputasi, yang bisa mengakibatkan kecacatan begitu Pak. Kemudian bisa juga kita rasakan itu pada kaki kita biasa kesemutan atau pada tangan tak, begitu Pak. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa yang bisa disebabkan oleh penyakit diabetes. Kemudian Pak, saya juga jelaskan sedikit terkait penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes itu Pak, sampai sekarang itu belum ada obat yang bisa yang belum ada obat yang ditemukan untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Adanya itu obat yang dapat mengontrol gula darahnya Bapak. Kemudian penyakit diabetes itu Pak diakibatkan karena adanya penurunan kadar produksi hormon insulin. Jadi hormon insulin itu Pak yang berfungsi untuk kontrol gula darah tak supaya tidak tinggi Ki. Jadi misalnya kalau kurang produksi hormon insulin tak, otomatis itu Pak kadar gula darah tak itu meningkat Ki. Jadi mau tidak mau harus konsumsi obat yang supaya bisa Ki memproses itu hormon insulin, atau bisa Ki juga suntik insulin saja Pak. Tapi di samping itu ada misalnya kalau sudah Ki di diagnosis diabetes, ada 5 pilar Pak yang harus kita lakukan apabila telah mengidap diabetes. Jadi yang pertama itu Pak, kita harus diet makan. Yang kedua itu harus Ki olahraga secara teratur. Kemudian yang ketiga itu Pak, mau tidak mau harus Ki mengkonsumsi obat untuk mengontrol gula darah. Kemudian bisa Ki juga suntik insulin. Kemudian yang keempat itu Pak ada yang dikatakan monitoring. Kemudian yang kelima itu Pak ada edukasi. Jadi saya jelaskan satu persatu saja di Pak. Jadi yang pertama itu Pak ada yang dikatakan diet makan. Jadi diet makan itu Pak harus Ki kontrol seluruh apa saja yang Bapak ingin makan. Jadi berdasarkan gizinya Bapak. Jadi kan itu di dalam tubuh itu harus kita penuhi 3 makronutrien. Yang pertama itu ada karbohidrat, kemudian protein, dan kemudian lemak. Jadi yang pertama itu karbohidrat, berdasarkan nutrisinya itu tidak boleh konsumsi karbohidrat lebih dari 45-50%. Kemudian tidak boleh juga mengkonsumsi protein yang lebih dari kadarnya itu lebih dari 30%. Kemudian tidak boleh juga mengkonsumsi lemak lebih dari 15-20%. Jadi intinya di sini Pak, tidak boleh mengkonsumsi apapun makanan yang berlebihan, apalagi kalau makanan itu tinggi gulanya. Tidak boleh juga mengkonsumsi makanan-makanan yang manis terlalu berlebihan seperti gula, madu. Kemudian biasanya juga itu Pak yang mengandung karbohidrat yang tinggi juga biasanya mengandung kadar gula darah yang tinggi. Seperti contohnya itu Pak, biasa makan makanan yang cepat saji, yang di restoran-restoran begitu Pak. Kemudian lebih baiknya itu Pak, perbanyak mengkonsumsi kayak makanan sayur dan buah-buahan, begitu saja Pak. Kemudian yang kedua itu Pak, rajin olahraga secara teratur. Jadi dikatakan itu Pak, minimal olahraga itu dalam 1 minggu sekitar 150 menit. Bisa lakukan olahraga 3-5 kali seminggu. Misalnya kita tentukan jadwal olahraga itu 3 kali 1 minggu. Jadi 1 kali olahraga itu harus minimal mengambil waktu 50 menit. Kemudian apabila misalnya 5 kali olahraga dalam 1 minggu, berarti 1 kalinya itu olahraga berarti sekitar memakan waktu sekitar 30 menit. Intinya Pak di sini tidak boleh olahraga satu waktu terus ambil 150 menit, jangan Pak. Kemudian Pak yang ketiga itu mengkonsumsi obat-obatan
yang bisa mengontrol kadar gula darahnya Bapak, atau bisa juga suntik insulin. Jadi seperti juga tadi yang sudah saya jelaskan Pak, tujuannya yaitu untuk memproduksi kadar hormon insulin di dalam tubuhnya Bapak, sehingga kadar gula darahnya Bapak itu tidak tinggi, begitu Pak. Kemudian ada yang dikatakan yang keempat itu monitoring. Jadi monitoring itu Pak, atau lebih dikenal sebagai bisa lebih manajemen waktu, misalnya bisa kontrol makan misalnya harus Kak makan pagi 5 kali makan dalam setiap hari, tidak pernah lewat jam makan. Begitupun dengan kontrol konsumsi obatnya Pak, begitu harus rajin untuk memonitoring. Kemudian yang terakhir itu Pak, ada yang namanya edukasi. Jadi edukasi ini Pak, contohnya yang seperti kita lakukan sekarang ini, mulai dari Bapak datang kemudian menceritakan segala keluhan-keluhan yang Bapak rasakan, kemudian saya mendiagnosis dan memberitahukan Bapak terkait apa yang harus Bapak lakukan, kemudian apa yang Bapak harus hindari. Kemudian saya memberitahu Bapak terkait penyakit-penyakit yang mungkin Bapak derita saat ini. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu yang dikatakan edukasi di Pak. Baik Pak, sampai di sini apakah masih ada tambahan atau sudah jelas Pak? Oh, saya kira sudah jelas di Pak. Baik Pak, terima kasih Pak.